Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ayo jargon kita kalau selamat pagi bagaimana? Jangan lupa selamat pagi. Kalian jawab pagi, pagi, pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hebat, pintar, semangat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, minta tolong ke Mas Sony untuk memimpin doa. Ayo Pak Ketua kelas, silahkan pimpin doa dulu sebelum mulai pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Sony. Kemudian ini Bu Mela nanti akan mengecek kehadiran satu-satu, tapi jangan lupa karena Bu Mela nanti share link Zuhu Form, jadi kalian akan absensi di situ ya, jangan lupa tanda tangannya. Oke, saya ingin menyapa satu-satu dulu. Bu Hana ada? Hadir. Ya, sehat Bu Hana? Mbak Hana? Sehat. Sehat. Mbak Dewi ada? Ada, Bu. Sehat Mbak Dewi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Saiful ada? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Kemarin sempat tidak hadir ya. Alhamdulillah hari ini hadir. Sehat Mas Saiful? Ya, Bu. Ada Sehat. kendala, Bu, di jalan. Ya. Mas Saiful, Mas Sony ada ya tadi ya. Kemudian Mbak Berta ada? Oh, mungkin sedang izin ke belakang. Mas Oji ada? Ada, Bu. Ada. Mbak Lucy ada, Mbak Lucy? Ada, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya Mbak Lucy ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini jangan lupa pakaian kalian harus rapih ya, rapih. Kemudian kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Udah, Bu. Siap, Bu. Sudah, Bu, siap. Iya. Ya, alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai 3-point basic lighting. Oke, pengertian dari 3-point basic lighting, ada yang tahu tidak? 3-point basic lighting itu apa sih? 3 titik cahaya. Oh iya, boleh. Ada yang lain? Boleh. Tidak ada yang salah ketika Bu Melan meminta pendapat kalian. Dasar cahaya, Bu. Cahaya, Bu. Ah ya, 3 poin dasar cahaya. Ya, itu kalau diartikan bahasa Indonesianya ya, betul sekali. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini itu memang membahas 3-point basic lighting, yang dimana ketika kalian mempelajari ini itu sangat penting sekali ya kalau kalian masuk ke dunia industri perfilman, kemudian kalian jadi content creator, videographer, kemudian mungkin kalian akan punya usaha fotografer dan lain sebagainya. Itu penting sekali ya 3-point basic lighting ini. Kemudian Bu Melan akan memberikan slide. Sebentar. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu, proses, sedang Bu. proses. Oh, belum ya? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, nih ya. Jadi kita akan membahas materi tentang 3-point basic lighting, di mana tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian mampu mengetahui pengertian dari 3-point basic lighting dengan benar ya, dan mampu menjelaskan konsep dari 3-point basic lighting itu bagaimana. Kemudian kalian bisa menentukan pencahayaannya dan mampu membandingkan pencahayaan dari 3-point basic lighting itu sendiri.
Nah, jadi tetap semangat untuk mempelajari 3 point basic lighting ya. Karena semangat kita dan rasa ingin tahu kita dalam mempelajari ilmu baru itu akan membuat diri kita terus berkembang dan tidak cepat punah. Punah di sini ini bukan berarti punah seperti hewan-hewan purba ya. Jadi punah di sini itu kita tidak memiliki kemampuan apapun, jadi cepat tertinggal gitu. Gitu ya anak-anak. Oke, baik, kita lanjut. Bu Melan akan memberikan kalian tayangan berupa video, jadi tolong diamati ya. Di video kali ini kita akan membahas Sebelumnya terdengar suaranya ya? Masuk, Bu. Benar, Bu. Ya, silahkan diamati anak-anak. dasar dari tata cahaya pada video. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan sekarang gue mau mulai ngasih konten produktif lagi, kayak janji gue sebelumnya. Dan topik yang mau dibahas sekarang adalah tentang dasar tata cahaya pada video. Dan lebih spesifik lagi, yaitu 3-point lighting. 3-point lighting sendiri berarti menggunakan 3 sumber cahaya di dalam pembuatan video kita. 3 sumber cahaya itu sendiri disebut dengan key light, fill light, dan juga hair light atau yang biasa disebut dengan backlight. Key light sendiri adalah sumber cahaya dengan intensitas yang paling kuat yang diarahkan langsung kepada objek. Di sini, key light yang gue pakai adalah sebuah softbox yang isinya cuma sebuah bohlam LED 18 watt yang diarahin ke si objeknya itu secara menyerong. Kalau kita lihat, sekarang di sisi lain dari objek itu kelihatan terlalu gelap. Dan itulah peran dari fill light, yaitu buat mengisi cahaya pada bagian yang terlalu gelap, yang underexposed gitu istilahnya. Dan di sini gue pakai LED Yongnuo YN300 Air. Dia memiliki intensitas cahaya yang bisa kita atur. Itu bisa sangat berguna karena fill light itu diusahakan intensitas cahayanya lebih rendah dari key light, biar di objeknya itu tetap ada gradasi cahaya. Selanjutnya, agar objek memiliki dimensi atau nggak tenggelam sama si backgroundnya, itu kita menggunakan yang disebut dengan hair light atau biasa juga disebut backlight. Hair light ini akan memberikan efek cahaya yang disebut dengan halo yang berada di pinggiran objek atau juga di atas objek itu sendiri. Nah, di sini gue pakai LED Aputure AL-M9 yang ukurannya itu lumayan kecil tapi intensitas cahayanya cukup kuat buat menjadi hair light. Tapi selain pakai lighting yang posisinya harus kita umpetin dari kamera, kita juga bisa pakai pencahayaan yang disebut dengan practical light atau yang sumber cahayanya itu berasal dari elemen lain yang berada di dalam video juga. Contohnya gue pakai bohlam ini yang terlihat sebagai background di kamera, tapi dia juga menghasilkan backlight pada objek. Terus kalau kalian perhatiin di softbox dan juga LED Yongnuo yang gue pakai, itu di sampingnya ada sebuah karton. Itu gunanya adalah sebagai light modifier, biar cahaya dari lighting itu tadi terfokus langsung kepada objeknya doang. Karena kalau kalian lihat di backgroundnya itu sebenarnya bahannya adalah kaca. Kalau misalkan dia kena cahaya, nantinya bakal mantul kayak gini dan membuat video jadi kelihatan jelek. Ya, itu aja buat video kali ini tentang tata cahaya pada video. Semoga video singkat ini bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian pengen gua ngebahas lebih detail tentang peralatan yang gue pakai di sini, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa. Oke, dari video yang Bu Melan tampilkan tadi, coba apa yang bisa kalian ambil nih dari materi 3-point basic lighting ini? Ada yang mau ya? Saya. Ya, Mbak Dewi. Saya tadi sempat mendengarkan. Jadi ada 3 point basic lighting, ada key light, fill light, backlight. Ya, betul. Terus habis itu kalau key light itu cahayanya kuat, terus habis itu fill light agak redup sedikit, terus habis itu backlight itu yang ada di belakang. Gitu. Ya, betul sekali Mbak Dewi. Ini perlu dapat reward ini. Pulsa 10.000 ya Mbak Dewi. Ya, oke, betul sekali tadi jawaban dari Mbak Dewi. Kemudian coba kita Di video kali
amati gambar yang Bu Melan tampilkan ini. Dari gambar A dan gambar B. Anggaplah ini kecap full ya. Karena Bu Melan ngambilnya juga adanya kecap ini. Jadi dari gambar A dan gambar B ini, kalau misalkan kita dapat selebaran nih, ini pemasaran produk. Kita mau membelinya. Coba, lebih menarik gambar A atau gambar B? Yang B. Yang B, iya betul. Karena gambar B terlihat lebih menarik dan membuat kita, oh ya, sepertinya produk ini enak nih dan lain sebagainya ya. Oke. Sekarang gambar kedua. Nah, sebelum menjawab di gambar kedua ini, Bu Melan akan memberikan LKPD ke kalian dulu. Oke, saya share LKPD-nya ya. Ya, sudah menerima semua LKPD-nya? Sudah. Sudah. Oke, sekarang amati LKPD-nya. Bu Melan juga tampilkan ya. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Oke, kalian sudah menerima LKPD-nya. Dari gambar yang tadi, yang gambar A dan B, yang kedua itu yang chicken. Mari, kalian amati gambar tadi. Dan jangan lupa kalian membentuk kelompok. Masing-masing 5 anggota ya. Dan jangan lupa jaga ketertiban di dalam kelas. Kemudian kalian amati gambar yang tadi Bu Melan berikan itu. Lalu kemukakan pendapat tentang pertama, identifikasi apa sih yang menjadi perbedaan gambar tersebut. Kemudian yang kedua, fakta-fakta dan masalah dalam gambar tersebut mengenai lighting. Dan yang ketiga, cari solusinya bersama kelompokmu. Itu nanti kalian berdiskusi bersama kelompok ya. Dan LKPD yang selanjutnya, itu nanti Bu Melan akan memberikan tabel di mana ada gambar dan tanggapan. Tanggapan ini nanti kalian isi. Isinya berupa jenis pencahayaan yang dipakai di gambar yang sudah Bu Melan berikan ini. Jenis pencahayaannya apa gitu. Kemudian arah lighting yang digunakan itu arah yang sebelah kiri, belakang atau samping kanan dan lain sebagainya. Ini penamaannya apa? Gitu. Jadi ada 5 gambar. Nanti kalian silahkan lakukan penyelidikan atau pemecahan masalah yang di LKPD ini dari sumber bahan ajar yang Bu Melan nanti share ke kalian. Kalian boleh cari sumber belajar dari manapun kalau memang dirasa yang Bu Melan share itu masih belum lengkap. Kalian boleh cari di sumber internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan, silahkan. Nah, nanti ketika kalian sudah mengerjakan LKPD ini, jangan lupa buat slide presentasi ya. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan di depan tentang LKPD yang kalian kerjakan. Gitu. Waktunya 60 menit. Sebelum mulai, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Silakan dimulai dari sekarang untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, sudah selesai ya. Ini waktunya presentasi kelompok pertama ya. Kelompok pertama, kelompoknya siapa nih? Ada yang mau maju? Kalau tidak ada, Bu Melan tunjuk boleh? Boleh ya. Oke, kelompok pertama. Dari kelompoknya Bu Dewi. Mbak Dewi, ya. Nah, ya bagus sekali hasilnya. Untuk kelompok 2 selanjutnya, kelompoknya Bu Hana. Mbak Hana, silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, bagus sekali ya. Hasil presentasi dari kelompoknya Mbak Hana ini. Kelompok ketiga, terakhir nih, kelompoknya Mbak Lucy. Silahkan dipersilakan untuk kelompoknya Mbak Lucy. Ya, bagus sekali pemaparan dari kelompoknya Mbak Lucy tadi ya. Oke, dari 3 presentasi tadi, hasilnya cukup
mengagetkan sekali, ternyata hampir semuanya pemecahan masalahnya berbeda-beda. Dan sumber-sumbernya juga berbeda-beda ya. Dan sudah bagus sekali kalian mampu mencobanya. Tuh. Oke, Bu Melan akan melakukan evaluasi dari pembelajaran ini tentang materi 3-point basic lighting. Jadi, lighting itu merupakan salah satu elemen penting ya dalam produksi baik televisi maupun film. Nah, di pencahayaan ini bukan hanya sekedar untuk menerangi objek saja, jadi mampu membangun mood atau situasi tertentu gitu. Jadi untuk perlu pemahaman tentang bagaimana sih cara membangun pencahayaan yang baik. Nah, salah satunya yang harus dipelajari itu bagaimana konsep dari 3-point basic lighting itu sendiri. Konsepnya itu ada 3 tadi ya, yang Mbak Dewi jelaskan itu udah betul. Ada backlight, key light, dan fill light. Dan objeknya di tengah, kemudian ada kamera. Oke. Selanjutnya, fungsi dari pencahayaannya. Nah, yang pertama itu untuk menyinari objek atau subjeknya. Yang kedua, menciptakan gambar yang artistik. Yang ketiga, menghilangkan bayangan yang tidak perlu. Jadi dari ketiga pencahayaan itu, yang key light, fill light, dan backlight, kalau digunakan itu bisa untuk menghilangkan bayangan-bayangan yang kiranya tidak perlu. Dan yang keempat, untuk membuat efek khusus. Oke, yang pertama, Bu Melan akan jelaskan dulu mengenai key light. Key light itu pencahayaan utama ya, jadi diarahkan kepada objek. Jadi pencahayaan utama yang diarahkan kepada objek atau cahaya yang lebih dominan ketimbang cahaya yang lain gitu. Nah, cahaya key light ini lebih terang dibandingkan dengan fill light. Ditempatkannya pada sudut yang seperti apa? Sudut 45 derajat di atas objeknya gitu. Dan karakter dari key light itu lebih tajam gitu. Yang kedua, mengenai fill light. Fill light itu gunanya untuk mengisi bagian-bagian yang gelap. Jadi menghilangkan bayangan dari si objek itu. Nah, ditempatkannya berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan key light. Jadi berseberangan ya, kalau key light nanti di sebelah kiri, berarti fill light itu yang di sebelah kanan. Intensitas pencahayaannya itu setengah dari key light. Contohnya kalau key light 100, berarti setengahnya dari fill light berapa? Setengahnya dari key light berapa? 50? Ya, betul, 50 ya, gitu. Fill light ini bersifat lebih lembut ya, jadi lebih merata gitu. Nah, yang terakhir adalah backlight. Backlight itu pencahayaan yang dari arah belakang gitu, dari belakang si objek itu. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memberikan dimensi agar subjek atau objek itu tidak menyatu dengan background kita, dengan background atau latar belakang yang sedang ada atau sedang dipakai oleh si objek tersebut. Jadi lebih berdimensi gitu. Diletakkannya itu 45 derajat di belakang subjek. Nah, dari pemaparan Bu Melan tadi, evaluasi tadi, ada pertanyaan atau tidak? Belum. Sementara tidak, belum. Oke, bagus. Ya, tidak. Berarti sudah paham semua ya. Karena sudah paham, tadi sudah presentasi juga, kemudian sudah pemaparan juga, dan Bu Melan sudah memberikan materi tentang 3-point basic lighting, dan waktunya juga semakin mepet. Maka dari itu, Bu Melan akan menyimpulkan, yuk kita simpulkan bareng-bareng, bahwa 3-point basic lighting itu adalah konsep dasar dari pencahayaan, ya kan? Iya, Bu. Ya, nah terdiri dari apa saja tadi? Key light, Ya, fill light, ya. backlight. Nah, pinter. Di mana yang cahayanya atau memunculkan gambar lebih tajam namanya apa? Key light. Key light, betul. Kalau yang lebih lembut atau untuk menutup bayangan-bayangan agar tidak terlihat namanya? Fill light. Fill light, betul. Kalau untuk memisahkan antara background dan objek namanya? Backlight. Backlight, pinter sekali. Tuh, oke. Kalau sudah, berarti sudah selesai tentang materi 3-point basic lighting ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai type of shoot ya.
Saya pause. Jadi jangan kendor nih semangatnya, jangan kendor. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, jadi Bu Melan akan menutup pembelajaran kali ini. Silahkan Pak Mas Ketua untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sony. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Ayo jaga jargon kita apa SMK? SMK bisa. SMK? SMK bisa. Bisa, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang.